Janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Tadi diawali dengan film Dirty Fall. Apa yang ada di sana? Yang ada di sana adalah permulaan desain sebuah pelanggaran. Ya. Kita bisa simpulkan seperti itu dari data-data yang dimukakan dalam film itu. Sekarang kita hendak membuktikan, dan bukti-bukti awal kita temukan bahwa implementasi dari desain itu mulai nampak satu persatu, dan ini sedang kami kumpulkan seluruh Indonesia. Dinamika yang sekarang sudah berjalan, tingkat kecurangan di mana-mana, yang itu yang perlu diklarifikasi sampai masa akhir perhitungan final dari KPU. Kita tidak mau berandai-andai, ada pasal-pasal di situ jelas yang dilanggar. Kedua, semua TPS itu maksimumnya 300 suara. Kok ada laporan seolah-olah eselon yang mendapatkan 800, 700. Ini gila udah. Ini pemilu gila ini. Ada yang katanya kebanyakan itu salah input. Tapi kan kalau salah input kan hanya 1-2, ini kan sampai banyak sekali salah input yang notabene hampir 300%. Kami sekarang ini sedang mengumpulkan bukti-bukti yang terkait, yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif itu. Kita kan berpihak kepada rakyat. Kita nggak mau rakyat dibohongin seperti itu. Nah, ini adik-adik ini nanti akan mengungkapkan itu semua. Dan nanti rakyat baru terbuka matanya. Loh, kok begini ya? Ada daerah-daerah yang melapor sekarang ini merasa, Pak, kami nggak merasa milisi ini. Kok yang menang ini, Pak? Kotak yang mana yang dibawa katanya? Wah, ini luar biasa. Ini nantinya akan terdiri dari pakar hukum, pakar IT, kemudian juga demografi, dan setelah itu mereka-mereka yang memang punya pengalaman di dalam mengungkapkan bukti-bukti material agar apa yang menjadi ketentuan pelanggaran secara terstruktur, artinya melibatkan suatu kekuasaan masif itu dengan suatu orkestrasi yang menyeluruh dan sistematis dengan orkestrasi yang menyeluruh, dan dampaknya adalah masif. Mari kita lihat. Sekarang saya akan masuk ke datanya pemilu. Data pemilu dari KPU. Saya mengambil ininya Jawa Tengah, ya. Jawa Tengah yang saya ambil. Terus kemudian saya mengambil di kabupatennya Pati. Ini Pati di sini. Teman-teman bisa lihat. Terus udah gitu kecamatannya adalah Kecamatan Sukolilo. Ini, terus kemudian desanya adalah Sumber Soko, dan kemudian TPS-nya 003. Mari kita lihat apa hasilnya. Teman-teman, kalau kita lihat hasilnya, hitungan suaranya adalah perolehan suara Anies Baswedan cuma dapat 4, Prabowo Subianto 425, dan kemudian Ganjar Pranowo 30. Ya. Ini kira-kira hasilnya, ada suara sahnya. Coba lihat, bagaimana mungkin suara sah 159, tapi kemudian hasilnya Pak Prabowo itu 425. Ini pasti kecurangan, curang yang luar biasa. Mari kita cek lagi sekarang. Kita cek sekarang di C1-nya. Mari kita cek C1-nya. Nah, teman-teman, ini C1-nya ya, hasil dokumennya. Mari kita lihat C1-nya. Kalau lihat di sini, jumlahnya suara Anies memang betul 4. Tapi jumlah suara Prabowo yang ada di sini hanya 125. 125 di atas tadi dikemukakan suaranya Pak Prabowo itu bukan 125, tapi mana tadi? Jumlahnya ini 425. Jadi ada 300 suara yang curang.
mungkin salah input atau juga pembacaannya juga bermasalah. Namun harus kami sampaikan bahwa Sirekap adalah bukan penentu terhadap rekapitulasi. Penentunya tetap menurut Undang-Undang 7 tahun 2017 adalah manual rekapitulasi. Jadi bukan Sirekap. Sirekap alat bantu. Semoga. Sekali lagi, kalau tidak ada Sirekap, tentu situasinya gelap, tidak bisa kita ketahui perolehan suara sesungguhnya berapa, yang kemudian ditulis di dalam formulir dan kemudian diunggah ke Sirekap. Bahwa ada kelemahan-kelemahan tentu kami akan segera koreksi, dan kami mohon maaf kalau hasil pembacaannya kurang sempurna dan menimbulkan publikasi hitungan hasil konversi dari formulir ke hitungan belum sesuai. Sekali lagi pada intinya kami ini di KPU masih manusia-manusia biasa yang sangat mungkin salah, tapi kami pastikan kalau yang salah-salah pasti akan dikoreksi. Yang paling penting KPU ini nggak boleh bohong dan harus ngomong jujur, itu aja yang paling penting. Rakyat harus berani mengungkapkan kebenaran, bukan pembenaran. Kebenaran. Jadi kita ini berkumpul untuk melakukan kebenaran. Kebenaran tentang kebijakan pelaksanaan pemilu ini secara jujur dan adil bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Ini rakyat yang ditipu nanti. Janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Nah, yang pertama ya, mengenai kecurangan. Caleg itu ada saksi di TPS. Partai ada saksi di TPS. Capres, cawapres, kandidat ada saksi di TPS. Di TPS ada Bawaslu. Aparat juga ada di sana. Terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan. Tapi kalau memang ada betul, ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK, saya kira sudah diatur semuanya kok. Jadi sorotan terkait dengan dugaan kecurangan atas hasil pemilu masih terus disuarakan oleh tim dari pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 dan nomor urut 3. Dugaan kecurangan itu disebut dilakukan untuk memenangkan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Gibran. Masing-masing tim hukum dari pasangan calon tersebut membeberkan berbagai bukti dugaan kecurangan, baik itu dari tim hukum paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin maupun tim hukum paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Menanggapi dugaan adanya kecurangan tersebut, Presiden Jokowi meminta agar tidak hanya berteriak-teriak ada kecurangan. Jika memang ada dugaan itu, dirinya mempersilahkan dibawa ke Mahkamah Konstitusi.